Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita masih membahas di maqalah ke-45 terkait dengan kenikmatan dan ujian, fin ni'mati wal ibtilah. Sabdanya Tuan Syekh, manusia itu ada dua. Yang pertama, manusia yang sedang diberikan nikmat oleh Allah, dan yang kedua, manusia yang sedang diberikan ujian oleh Allah. Ada dua jenis manusia. Nah, orang yang sedang, ini yang pertama, orang yang sedang diberi nikmat oleh Allah, maka dia punya potensi untuk bisa dinolkan oleh Allah, diuji oleh Allah. Ketika dia tidak sadar atas kenikmatannya dan dia sedang ada di puncak kenikmatannya, maka tiba-tiba Allah takdirkan dia sebuah bencana, sebuah ujian, sebuah musibah. Bisa itu berupa sakit, bisa berupa itu musibah-musibah yang ada dalam dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Maka orang ini langsung jatuh sedih dan menganggap semua yang dia sudah dapat berupa nikmat dia sudah tidak sadari lagi. Dia tidak ingat lagi nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Dia menganggap bahwa seakan-akan dia tidak pernah diberi nikmat oleh Allah. Padahal bertahun-tahun dia diberi nikmat oleh Allah. Tapi ketika dia diberikan ujian sama Allah, dia tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah diberikan nikmat oleh Allah yang bertubi-tubi. Lalu kemudian sekarang Allah kasih dia ujian yang bertubi-tubi. Itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Nah, tapi dia tidak melihat, tidak mau menengok nikmat yang bertubi-tubi itu yang sudah diberikan. Yang diingat adalah ujian, kesusahan yang bertubi-tubi. Nah, ini kata Tuan Syekh karena ketidaktahuan dia, li jahli, karena kebodohan dia terhadap sifat Allah, yaitu fa'alul lima yurid. Bahwa Allah itu maha mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Berupa apa saja yang Allah kehendaki. Allah bisa merubah apa saja. Membuat manis, membuat pahit, mengkayakan, memfakirkan, meninggikan, merendahkan, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, menunda, mengakhirkan. Semua itu mampu Allah. Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Maka orang yang sadar terhadap firman Allah ini, terhadap sifat Allah ini, maka orang yang tidak akan lengah terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada dia. Dan orang ini tidak akan tergoda atau tertipu terhadap apa yang Allah sudah berikan. Dan orang ini juga tidak akan putus asa dari kelapangan saat dia sedang mengalami kesempitan. Kenapa? Karena dia yakin fa'alul lima yurid. Kalau dia sekarang sedang susah, yakin dia fa'alul lima yurid. Allah mampu melakukan apa saja. Maka tidak ada keputusasaan di situ. Lalu kalau kemudian dia sedang mendapatkan kenikmatan, dia ingat fa'alul lima yurid,
maka dia berhati-hati terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Pun juga begitu, orang itu kata Tuan Syekh, orang yang putus asa adalah orang yang tidak mengenal dunia, mengenal sifatnya dunia. Maka kemudian dia merasa tenang-tenang saja terhadap dunia. Dan dia lupa bahwa dunia itu daru balain watan gisin, kata Tuan Syekh. Dunia itu memang kampungnya bala, tempatnya ujian, tempatnya kekacauan, tempatnya pemaksaan, tempatnya beban. Itu namanya dunia itu. Selagi orang masih hidup di dunia, pasti dia akan mengalami bala, pasti dia akan mengalami kekacauan, beban, kemudian sesuatu yang sifatnya tidak enak. Kenapa? Karena asalnya dunia adalah bala, ujungnya dunia adalah kenikmatan. Beliau mencontohkan seperti pohon kesabaran. Pohon kesabaran itu adalah, kata Tuan Syekh, awal buahnya adalah pahit, di lapisan atasnya kulitnya adalah pahit, tapi di dalamnya penuh dengan madu yang manis. Tidak mungkin dia mendapatkan kemanisan yang ada di dalam buah itu kalau dia belum melewati dan meneguk kepahitan dari buah itu. Lewatin dulu pahitnya, lewatin dulu, teguk dulu kepahitannya, maka kemudian dia baru merasakan madunya. Dan kalau orang sekarang susah kali pakai wacana dan contoh pohon. Obat kuat itu jamu pahit apa manis itu? Anda harus lewatin dulu pahitnya obat kuat. Setelah itu baru meneguk manisnya. Lah kira-kira kalau gitu kan paham semua ya. Paham. Lewatin dulu manisnya, pahitnya, baru kemudian mendapatkan manisnya. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Tuan Syekh. Faman sobaro, maka kata Tuan Syekh dilanjutkan, faman sobaro, maka barang siapa sobaro yang sabar, ala balaiha, atas ujiannya dunia, hulia, maka akan dipakaikan, akan ditempatkan, lahu pada siman, naimuha, apa kenikmatan dunia. Siapapun yang sabar terhadap ujiannya dunia, dia akan ditempatkan pada kenikmatan dunia. Innama yu'to, hanyalah diberikan, al ajiru, siapa pekerja, ajrohu, upahnya pekerja, ba'da uruki jabinihi, setelah keringat dahinya, keringat di keningnya. Ba'da uruki jabini, setelah keringat keningnya, wa ta'abi jasadihi, dan capai jasadnya, capai tubuhnya, wa kurbi ruhihi, dan susah ruhnya, wa doiki sodrihi, dan sempit dadanya, sempit hatinya, wa zihabi kuwatihi, dan hilang kekuatannya, wa izlali nafsihi, dan hina dirinya, wa kasri hawahu, dan hancur keinginannya, wa kasri hawahu, dan hancur keinginannya, fi hidmati mahlukin, di dalam melayani makhluk, mislihi, yang sama dengannya, mislihi, yang sama dengannya. Orang itu, pekerja itu baru diupah setelah keringatnya keluar, setelah capek jasadnya, setelah capek ruhaniahnya, sempit dadanya, hatinya, hilang kekuatannya, baru kemudian dia digaji. Itu bayangannya seperti itu. Kenapa? Karena zaman dulu ya pekerja adalah seperti itu. Pekerja itu nggak pakai AC dulu mah. Ya pekerja keras lah, ibaratnya seperti itu. Baru kemudian diberikan pahalanya. Capek dulu, orang kerja dulu, sholatnya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, baca sholawatnya banyak, baca Qur'annya banyak, baca zikirnya banyak, baru diupah itu.
baru diupah itu. Banyak. Falamma tajarro'a, maka tatkala meneguk. Falamma tajarro'a, maka tatkala meneguk. Siapa siman hazihil maro'iro, kepahitan ini. Kullaha, semuanya. Kan semuanya pahit itu. Capek kan pahit. Susah itu pahit. Hancur, keinginannya pahit. Orang udah pada kesana, dia masih kerja. Orang melakukan seperti ini, dia tahan. Kan pahit semua itu. Pahit. Orang tidur, dia melek. Orang kenyang, dia puasa. Kan pahit semua itu. Kalau semua sudah diteguk, pahit-pahitnya itu semua, akobat, maka mengakibatkan atau menyertakan, akobat maka menyertakan lahu pada siman tibu to'amin, bagusnya makanan, wa idamin, dan minuman, wa fakihatin, dan buah-buahan, wa libasin, dan pakaian, wa rohatin, dan kenyamanan, wa sururin, dan kebahagiaan, walau aqalla qalilin, sekalipun paling sedikitnya yang sedikit. Maksudnya tergantung biqadri ta'abnya, seukuran susahnya berapa, seukuran capeknya dia, baru diganti itu, baru diiringin itu, diganti semua susahnya, diganti, baru senang. Makanya kan kata Nabi misalnya gini, ada dua kebahagiaan, farhatan lis-shaimi gitu kan. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Pertama saat dia berbuka puasa, yang kedua saat dia berjumpa dengan Allah. Kenapa berbuka puasa itu bahagia? Karena dia seharian meneguk kepahitan. Maka kemudian dia minum apa saja, dia makan apa saja, semuanya menjadi nikmat. Semua menjadi nikmat. Kenapa? Karena tadi seharian dia meneguk kepahitan. Nah, orang yang sudah mengalami seperti itu, baru dia mendapatkan ini semua. Orang itu kan baru bisa bahagia, baru bisa merasakan nikmat banget kalau ada bandingannya sih. Kalau dia tidak mengalami susah, maka dia tidak mengalami enaknya kenikmatan. Kalau ada anak dari kecil udah kaya raya, terus udah enak banget semuanya ada, itu rasanya nikmatnya ada di mana itu? Makanya orang ketika dia susah, awalnya susah, lalu kemudian dia mendapatkan sesuatu, itu kan luar biasa banget itu. Luar biasa banget. Anda yang bermain di politik misalnya, itu kan uang politik itu 10 juta, 50 juta, 100 juta itu kan gampang banget di politik itu. Tapi Anda mendapatkan 50 juta, 100 juta di politik, itu sama Anda kerja, kemudian cuma dapat 1 juta, 2 juta, kerja sendiri itu sampai bercapek-capek keringat, itu jauh nikmatnya itu, dapat 1 juta 2 juta itu, ketimbang dapat 50 juta 100 juta tapi dari uang politikan gitu. Itu ngerasain betul tuh kayak begitu tuh. Makanya jor-joran orang kalau uang politik itu dianggap uang panas itu. Kenapa? Karena dapatnya gampang, ngebuangnya juga gampang, mau buat apa aja gitu. Ya, jadi fa dunya awwaluha murrah, maka dunia awaluha, awalnya dunia, murratun, pahit, kasohfati, seperti lapisan, al ulya, yang atas, min asalin, dari madu, fi zorfin, di dalam sisi, masubatin, yang diselimuti, bimarorotin, dengan pahit, seperti lapisan atas dari madu. Atasnya itu kan pahit, dalamnya baru manis. Falayasilu, maka tidak akan sampai al-akilu, orang yang makan, ila kororin, pada posisi, ila korori zorfi, pada posisi di dalam madu maksudnya, wayatanawalu, dan memperoleh al-kholiso, yang murni. Wayatanawalu, dan memperoleh siapa siman al-kholiso, pada yang murni, minhu, dari madu, illa, kecuali ba'da tanawulis sohfati, setelah mendapati lapisan
al-ulya yang atas. Pahitnya dulu dihadapin, pahitnya dulu yang dia harus hadapin, baru kemudian dia mendapatkan yang manisnya. Maka kata Tuhan saya di sini, faiza sobaro, maka jika sabar, al abdu siapa seorang hamba, ala adai atas melakukan awamiri Robbi perintah-perintah Allah. Siapa orang yang sabar atas melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, wantihai nawahihi dan mencegah larangan-larangannya Allah, wataslimi dan pasrah, watafwidi wataslimi dan menyerahkan pasrah, watafwidi dan menyerahkan diri, fima pada sesuatu yajri yang berlaku, bihi dengannya al-qadaru apa takdir, watajarro'a dan meneguk siapa siman maro'iro zalika, kepahitan-kepahitan itu semua, kepahitan-kepahitan demikian itu dia sudah meneguk pahit-pahitnya semua, kullahu ya semuanya zalik, watahammala dan dia menanggung, watahammala dan menanggung siapa siman asqalahu berat beban beratnya zalik, asqalahu beban beratnya zalik, wa khalafa dan mengingkari menyalahi siapa siman hawahu hawa nafsunya, wa taraka dan meninggalkan siapa siman muradahu keinginan-keinginannya. Kalau orang sabar atas melakukan kebaikan-kebaikan, perintah Allah dia tetap lakukan, terus kemudian larangan Allah dia cegah, dia pasrah, dia menyerahkan diri terhadap apa yang Allah takdirkan. Dia hadapin semua pahit-pahitnya, dia tanggung semua berat-beratnya, dia salahin hawa nafsunya, dia tinggalkan keinginan-keinginannya. Kan orang sholat itu kan pahit, orang zikiran itu kan pahit, orang ibadah itu kan pahit. Bagi orang kita nih, kayak kita orang umum, orang yang awam, ibadah itu pahit. Berbuat baik itu pahit. Berbuat baik itu pahit, susah, pahit, dan harus melawan nafsunya itu. Perbuatan baik mah gak ada perbuatan yang berpahala, yang enak gak ada. Wah ada perbuatan pahala enak, apa? Nikah. Nikah kalau orientasinya seksual gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa, kecuali niatnya adalah ibadah. Jadi semuanya itu susah, semuanya itu berat, semua itu pahit. Nah orang yang sabar melakukan itu, lagi susah dia, tapi tetap mau melakukan ibadah, tetap gak mau melakukan keburukan-keburukan, tetap menjaga dirinya, tetap pasrah terhadap apa yang Allah takdirkan. Kalau sudah seperti ini, aqabahu maka mengganti hu pada man Allahu siapa Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan gantikan dia, Allah akan susulkan dia bizalika dengan demikian itu, dengan demikian kesabaran dia atas meneguk semua kepahitan-kepahitannya, digantikan dengan apa? Tibal aishi, tibal aisi bagusnya kehidupan, fi akhiri umrihi di sisa umurnya siman, waddalali dan petunjuk, waddalala dan petunjuk, mendapatkan petunjuk, warrohata dan kenyamanan, wal izzata dan kekuasaan dan kemuliaan, wal izzata dan kemuliaan, wa yatawallahu dan memberi kuasa siapa Allah pada dia, wa yu'zihi dan memberi makan siapa Allahu pada dia, kama yugzi sebagaimana makan, kama yugzi sebagaimana makan atiflu siapa bayi, atiflu siapa bayi, ar-rodi'u yang sedang netek, yang sedang menyusui, min ghairi takallufin dari tanpa beban, minhu darinya, wa tahammulu mu'natin dan akan membawa bekal, wa tabaatin dan membawa, wa tabaatin dan membawa, wa tabatin dan membawa apa kebaikan gitu,
Fid dunya, di dalam dunia, wal ukhra, dan akhirat. Jadi orang kalau udah mengalami itu semua, ditempa dengan itu semua, dia sabar, maka diganti sama Allah itu. Disusulkan sama Allah, diganti. Hidupnya kemudian menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi baik. Seperti bayi yang sedang nyusui. Bayi yang sedang menyusui kan tinggal dia ngerek dikit aja, langsung mulutnya dikekep sama emaknya. Langsung sudah tinggal dia makan saja sudah, nggak nyari dia, nggak sampai dia mencari dirinya sendiri, nggak, langsung ditetein sama emaknya. Itu gambarannya seperti itu, gambaran orang yang sudah lulus di dalam ujian hidupnya. Maka kita bisa lihat di dunia ini tidak ada orang sukses, tidak ada orang besar, tidak ada orang yang berjaya kalau dia tidak melalui fase-fase ini. Orang yang sukses dengan instan itu pasti cepat hancurnya, pasti akan cepat hilangnya. Mau apa saja, dia tiba-tiba kaya instan, cepat hancurnya itu. Dia terkenal, tiba-tiba terkenal, cepat dia hancurnya. Dia tiba-tiba jadi sesuatu gitu, instan, dai, mubalik atau apa instan, hancur juga, hilangnya cepat juga itu. Mau jadi apa saja. Tapi kalau dia meniti dari kecil, dari pelan-pelan, terus dia alamin semuanya, dia jalanin semuanya, maka dia kuat itu. Dalam profesi apa saja. Dalam hidup ini pasti begitu. Kenapa? Karena orang yang dari bawah itu nanti ibaratnya seperti asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya ini kokoh, kuat dia. Sehingga karena akarnya kokoh, meskipun dia far'uha fis sama, rantingnya, dahannya, daunnya itu menjulang ke langit, tetap ke bawah angin apapun kuat dia. Kenapa? Karena asluha sabit, kuat ya. Nah ini orang dari dikit-dikit pelan itu. Nanti dia naik, turun lagi, jatuh lagi. Naik 2 tangga, turunnya 3 tangga. Terus kemudian dia udah gak putus asa. Dia naik lagi, dapat 5 tangga, jatuh lagi ke 3 tangga. Tapi terus dia sabar, dia terus tekun, dia terus dia melakukan tadi nih, melakukan apa yang Allah perintahkan. Stres-stresnya tetap dia ibadah. Sesusah-susahnya dia hidup, tetap dia ibadah. Seprustasi-prustasinya dia tetap gak mau melakukan keburukan. Tapi kalau udah orang jatuh, lalu kemudian dia iringin dengan keburukan, frustasi, lalu kemudian berbuat buruk. Minum-minuman keras, dia main judi, dia main apa, saking stresnya. Itu udah jatuh ketimbang tangga itu. Dunianya hancur, akhiratnya juga hancur itu. Hancur itu. Nah orang yang seperti ini, yang kuat dari bawah, kuat, sampai kemudian dia berhasil, ini orang pasti orang sukses. Dan ini mau di wilayah apa saja. Mau di wilayah apa saja. Tinggal nanti dia suksesnya radhiyallahu anhu wa radu'an apa tidak. Allah ridho apa enggak sama dia. Kan banyak juga orang yang sukses, tekunnya iya. Iya memang tekun, sabar dia. Tapi enggak punya hubungan ilahiyah dia sama Allah. Enggak punya hubungan ilahiyah sama Allah, tapi tekunnya iya. Sabarnya iya. Tapi enggak punya hubungan sama Allah. Sukses dia. Itu Allah tidak ridho sama dia. Dia sukses. Nah, tapi kan yang kita mau ini kan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho, kita pun ridho. Jadi mau dalam kategori apa sih? Anda mau lihat di biografi siapapun saja. Biografi orang-orang besar, biografi orang-orang terkenal. Itu kayak apa belajarnya gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani enggak ujuk-ujuk kayak begitu. Tiba-tiba jadi Sultanul Aulia itu. Kayak apa dulu belajarnya? Diceritakan kayak apa, dia bilang sampai makan aja mau mati. Saking kagak punya makan. Gak punya makan itu karena makannya itu biasanya makan dari sisa-sisa orang.
Bahkan makan dari tempat sampah itu makan itu. Jadi udah bekas makan dibuang, terus makan itu karena nggak punya apa-apa lagi belajar itu di Baghdad itu. Sampai segitu tuan saya itu sabarnya ketika lagi belajar, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, jauh dari kotanya di Jilan, kemudian dia belajar di Baghdad kan jauh, terus nggak punya apa-apa, minta transferan, kagak ada bank saat itu gitu. Terus macam-macam susah. Pengersa Ba'aus sama, semua pokoknya orang-orang terkenal itu nggak ada. Tapi ketika dia sudah tinggi, sudah jadi kuat itu, mau digoyah kayak apapun kuat itu. Makanya saya ingat banget, misalnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu beliau dakwah, dai, kiai memang dari nol itu, dari kampung-kampung itu. Kalau bahasa orang-orang dainya itu dari amplopnya doib itu. Dari amplopnya doib, amplopnya Hasan sampai sohe, bukan sohe lagi, muttafaqun alaih itu. Udah kagak pakai amplop itu. Itu dari kecil banget itu, dari ketika beliau digoyang sama apapun nggak ada. Tidak jatuh sama sekali itu. Digoyang isu politik, digoyang isu apa, nggak jatuh sama sekali itu beliau. Kenapa? Karena memang dari bawah akarnya kuat tuh. Asluhas sabit itu. Asluhas sabit. Asalnya itu kuat gitu. Jadi siapapun yang melalui proses ini dia akan jadi kuat. Makanya jangan jadi instan-instan. Kalau orang jadi instan-instan nanti jatuhnya juga cepat. Dan itu dunia seperti itu sifatnya. Nah ya. Nah itu semua diberikan kata Tuan Syekh kama yatalazzazu, seperti menjadi nikmat, menjadi lezat. Akilul murri, siapa orang yang makan pahit. Akilul murri, siapa orang yang makan kepahitan. Minas sohfati, dari lapisan al ulia yang atas. Minal asali, dari madu. Yakulu, dia makan, yakuluhu makan, siapa si akil tadi itu, hu pada asal, min korori zorfi, dari posisi yang dalam yaitu manis. Sebagaimana orang yang tadi makan madu, dia melewati lapisan yang pahit dulu, baru kemudian dia mendapatkan kenikmatan manisnya madu. Fayan bagi, maka ditutup oleh beliau di paragraf ini, maka seyogianya lah lil abdi, bagi seorang hamba, al mun'ami, yang sedang diberi nikmat, al mun'ami, yang sedang diberi nikmat, alaihi, atasnya mun'am. Seyogianya apa bagi orang yang sedang mendapatkan nikmat ini? Allah ya'mana, kita semua nih yang lagi sedang dapat proyek besar, dapat rezeki banyak, lagi senang. Allah ya'mana, hendaknya tidak merasa aman. Allah ya'mana, hendaknya tidak merasa aman siapa si man, makrallahi, makarnya Allah azza wa jalla. Fayagtaru, maka jadi tertipu. Fayagtaru, maka jadi tertipu siapa si man, bin ni'mati, dengan kenikmatan. Wa yaqta'u, dan jadi terputus. Wa yaqta'u, dan jadi terputus siapa man, bidawamiha, dengan langgengnya kenikmatan. Wa yaghfilu, dan jadi lupa siapa man, an syukriha, dari mensyukurkan nikmat. Wa yurhi, dan melepaskan siapa si man, qaidaha, ikatannya syukur. Melepaskan ikatan syukur itu dengan apa? Bitarkihi, dengan meninggalkannya siman, li syukriha, pada syukurnya nikmat. Tetap kita menjadi waspada, sedang lagi enak, tetaplah ibadah, tetaplah jaga semua aturan-aturan Allah. Lagi dapat nikmat, jaga itu semua, biar tidak tertipu dan menjadi terputus kenikmatannya. Allah mudah-mudahan jaga kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semua, satu minggu lagi kita punya hajatan bersama-sama. Hajat bersama-sama. Saya ingin kita semua dari dulu tetap menjadi satu keluarga. Jadi siapapun yang punya hajat di sini adalah hajat kita semua. Karena kita sama-sama sekeluarga di Sinau Rasa ini. Jadi minggu depan pastikan semuanya bisa ikut bersyukur menyaksikan akdun nikah antara Bang Iwan dan Empok Reni. Allah mudah-mudahan lancarkan semuanya. Allah mudah-mudahan berkahi semuanya selamanya segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf la yasaddaquna wa la yunsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain shad hamim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain shad hamim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.